Saya datang bukan sebagai gubernur Papua Barat Daya, tapi datang sebagai pribadi Elisa Kambu dan keluarga untuk menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kami yang setulus-tulusnya kepada masyarakat Kaimana. Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu Ahmad Nausrau berkunjung ke Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat untuk bersilaturahmi sekaligus berterima kasih kepada keluarga besar Wakil Gubernur yang tengah mendampinginya sebagai pemimpin pertama di Provinsi ke-38 itu. Kedatangan kedua pemimpin itu disambut secara meriah oleh masyarakat Kaimana pada 29 Maret 2025. Pada kunjungan itu, mantan Bupati Asmat mengakui bahwa kunjungan ini murni hadir atas dasar pribadi dan bukan berkapasitas sebagai gubernur, yang menyadari bahwa atas kebaikan masyarakat Kaimana telah menghadirkan Ahmad Nausrau untuk menjabat sebagai wakil gubernur di provinsi termuda itu. Elisa Kambu hanya bisa menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada keluarga besar di Kaimana, dengan harapan kiranya doa dan dukungan itu terus diberikan supaya kepemimpinan mereka bisa berjalan sesuai dengan kehendaknya. Hari ini saya ada di sini. Saya datang bukan sebagai gubernur Papua Barat Daya, tapi datang sebagai pribadi Elisa Kambu dan keluarga untuk menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kami yang setulus-tulusnya kepada masyarakat Kaimana. Yang telah menghadirkan satu anak muda dari negeri ini yang hari ini mendampingi saya sebagai wakil gubernur Papua Barat. Saya memang sedikit berdosa karena waktu saya tangkap dia di jalan belum sempat datang minta izin sama keluarga. Jadi hari ini saya datang, kapasitas saya datang pribadi Elisa Kambu dengan keluarga hanya untuk mau menyampaikan terima kasih. Terima kasih dan terima kasih kepada masyarakat Kaimana yang telah merelakan Saudara Ahmad Nausrau, karena politik ini kan jahat begitu. Ya toh, siapa yang mau suruh dia anak pergi ini? Tapi keputusan dan tekad masyarakat Kaimana telah menyertai kekuatan dari keteguhan hati Saudara Ahmad Nausrau. Dan puji Tuhan, dalam perjalanannya kami dua mendapat mandat. Jadi maksudnya karena waktu saya dapat dia dalam proses pemilu sampai belum pelantikan tuh kita belum datang di sini. Jadi waktu pelantikan dia bilang karena saya masuk Magelang, nanti hari terakhir baru dia gabung, jadi dia izin sama saya. Bapak saya izin ke Kaimana dulu. Mau dengan masyarakat, saya bilang kau tidak boleh berangkat. Karena saya yang tangkap kau di jalan, jadi saya sebagai anak kadat, saya harus datang dan harus pertanggungjawabkan dosa saya kepada masyarakat Kaimana. Dan puji Tuhan, pergumulan yang panjang itu telah dijawab Tuhan. Hari ini kita ada di Kaimana. Terima kasih untuk penyambutannya. Terima kasih untuk semua yang disediakan oleh Bapak Bupati dengan masyarakat Kaimana. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Ahmad Nausrau saat ini terpaksa
meninggalkan Kaimana. Ada bersama-sama dengan saya di Papua Barat Daya. Kita berpisah karena tanggung jawab, tugas, panggilan. Tapi hati kita selalu bersama-sama. Untuk itu, pada momentum yang baik ini, saya dan Ahmad Nasrau, pribadi saya dan keluarga, memohon kiranya Bapak Bupati, Bapak Ibu para tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, para keluarga besar masyarakat Kaimana, biarlah merelakan Ahmad Nasrau untuk bersama saya dan teman-teman yang ada di Papua Barat Daya. Kami mohon dukungan doa dari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kita semua punya semangat yang sama untuk memajukan Papua. Kita bersyukur kepada Tuhan karena doa kita semua, Tuhan bisa menjawab pergumulan kita di Papua dengan menghadirkan 4 daerah otonom baru provinsi. Kini kita menjadi 6 provinsi di Papua. Kita semua berharap bahwa kehadiran 6 provinsi ini untuk memperpendek rentang kendali, mempercepat pemerataan pembangunan, distribusi pemerataan pembangunan yang merata di atas tanah ini. Kita semua berdoa bahwa negeri yang selalu dijuluki dengan negeri yang kaya, nama besar tanah ini yang membuat orang di belahan dunia yang lain tidak tenang dan berbondong-bondong datang ke sini. Kita semua berharap bahwa bukan hanya sekedar nama negeri ini, keindahan dan potensi sumber daya alam ini yang menarik banyak orang datang ke sini. Tapi kita punya mimpi bersama bahwa 10 tahun ke depan orang-orang banyak membutuhkan sumber daya manusia yang handal dari sini. Bahwa anak-anak Papua sudah waktunya juga untuk bangkit. Dia ada di berbagai tempat, bukan hanya tinggal di Papua, ribut terus di Papua, bakalai di Papua. Ini tidak boleh. Dan ini merupakan komitmen kita bersama. Kita harap para gubernur, para bupati, kita akan coba untuk duduk sama-sama untuk kita bisa merencanakan Papua 20 tahun ke depan itu kira-kira bagaimana. Jadi kita tidak lagi hanya bicara Papua Barat Daya, Papua Barat, sudah bukan waktunya lagi kita bicara itu. Kita harus bicara tanah ini secara keseluruhan, dari Sorong sampai dan Samarai. Tapi Samarai ini ada di negara orang, jadi kita sampai di Merauke saja. Oke? Ini harus satu.
harus satu. Ini yang menjadi pergumulan kita bersama ke depan. Papua Barat Daya, Papua Barat, kita ada di kepala burung ini. Maka kalau bisa, bagaimana kita mengangkat badan yang lain ini untuk kita bisa terbang. Sehingga kita harap berbagai persoalan kecil-kecil yang menyangkut batas wilayah kah atau urusan apakah tidak perlu diperdebatkan. Kita atur secara adat, secara keluarga. Sekarang kita pikir bagaimana Papua Barat dan Papua Barat Daya ini harus menjadi gerbang, pintu gerbang masuk tanah Papua. Dia harus memberi cahaya untuk tanah Papua. Dia harus menyinari tanah Papua. Dan itu yang menjadi kerinduan kita bersama. Saya rasa mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan, tapi sekali lagi saya hadir di sini datang sebagai pribadi anak Kadat yang datang untuk berjumpa dengan keluarga di sini, sekaligus walaupun proses itu sudah lewat, tapi saya datang untuk minta anak ini minang dia, ya, untuk sama-sama kita melayani kita masyarakat yang ada di Papua Barat Daya. Kita juga terus saling berdoa bahwa secara administratif kita boleh berpisah, provinsi, kabupaten, kota, tapi secara budaya, secara kekeluargaan kita ini satu. Kita tidak melihat dia datang dari apa, agamanya apa, tidak. Kita ini keluarga satu, rumpun. Ya. Kami hari ini seperti ini, itu juga karena peradaban itu dimulai dari sini, baru menuju ke sana. Hari ini anak-anak Mebrat bisa berdiri itu hanya karena peradaban yang telah dimulai dari sini. Orang-orang yang meletakkan peradaban ini mulai dari sini. Maluku, Tambah dan saudara kita di sini mulai di pesisir. Itu sebabnya kami ini bergumul ini punya dosa, beban satu yang harus kami selesaikan, itu Imeko harus jadi kabupaten sendiri. Sebagai ucapan terima kasih kami kepada masyarakat Imeko yang membawa peradaban di atas Mebrat yang lain. Karena mereka yang bawa jadi guru, pemberita Injil, ajaran tenaga medis, polisi, itu orang-orang dari sini dan lebih banyak dari Imeko. Jadi hari ini orang-orang ini juga mungkin kita yang lain. Jadi Pak Bupati ini juga ini lahir dari Daya Maru, makan keladi Daya Maru. Hari ini akhirnya dia punya mental itu beda dengan orang Kaimana yang lain. Walaupun dia maju, kalah, maju, menang, maju, kalah, maju. Nah itu karena mentalnya petarung. Orang gunung. Betul toh Pak Hasan? Ya. Jadi juga kita punya orang tua. Jadi Bapak tinggal di sini, masyarakat Mebrat, masyarakat Imeko, masyarakat Tamrau, masyarakat Raja Ampat yang ada di sini, kami titip mereka untuk Bapak. Mereka adalah bagian dari warga Bapak. Kita juga di sana harap juga kita terima bagian yang ada di sana. Sebagai komitmen kami untuk kebersamaan orang Papua. Jadi waktu saya mau pilih ini juga, saya juga dapat tantangan berat. Orang bilang ini dong punya provinsi sudah beda.
Saya bilang kita ini ada di kepala burung, jadi kita harus kasih contoh untuk saudara-saudara Papua yang lain. Dan saya pertaruhkan segalanya, saya bawa dia. Nah, ini kita tunjukkan bahwa kita Papua ini satu. Kita harus bersatu. Jangan kita diadu domba hanya karena administratif dan lain sebagainya. Nanti kalau kita ini sudah begini, ya kita akan mati dengan sendirinya. Jadi ini saya harap ini harus menjadi perhatian kita semua. Kita ingat kebersamaan, orang Papua harus menjadi perhatian kita bersama. Nah, kita rangkul, kita harus bersatu baru kita bisa hadapi yang lain begitu. Jadi waktu saya bawa dia itu juga tantangannya juga berat. Banyak orang bilang, wah ini kita sudah provinsi sendiri, orang di sini tidak ada kah? Saya hanya bilang begini, Papua ini orang sebut tuh dari Sorong sampai Samarai. Dari itu berarti satu. Yang kedua, kita ini ada di kepala burung pulau ini. Jadi kita harus tunjukkan, kasih contoh untuk saudara-saudara lain di provinsi-provinsi yang lain, supaya jangan hanya dong pikir kampung saja, harus pikir Papua secara utuh. Sehingga saya berketetapan hati memilih Ahmad Nasrau sebagai calon wakil gubernur, dan hari ini berdiri sebagai wakil gubernur Papua Barat Daya. Di momentum yang penuh berkah ini, di bulan Ramadan, izinkan saya dan keluarga juga menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa bagi saudara-saudara kami kaum muslim yang saat ini sedang menjalani ibadah puasa. Walaupun tinggal 1 hari lagi, kita belum terlambat masih. Tapi biasa waktu-waktu terakhir begini itu cobanya terlalu banyak. Tapi dengan kehadiran kita semua sore hari ini di tempat ini, dengan ya mendengar berbagai ya ungkapan-ungkapan yang datang dari berbagai, ini Bapak Bupati dan Pak Lakatoni. Jadi saya tidak panggil wakil gubernur lagi karena kita acara hari ini acara pribadi. Pak Ahmad dan teman-teman yang lain, kami berdoa Tuhan mengaruniakan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kesehatan, umur panjang, kekuatan, ketenangan, dan damai untuk berjuang 1 hari lagi ini. Kami percaya saudara-saudara akan dimampukan Tuhan untuk mengakhiri bulan Ramadan ini dengan selamat, menjemput hari kemenangan, yaitu Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Untuk itu izinkan saya pribadi dan keluarga, tapi juga pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mengucapkan selamat merayakan, selamat menyongsong dan menyambut Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Kami percaya pengalaman 1 bulan menghadapi berbagai cobaan dan yang berat, berkat itu akan meneguhkan hati Bapak Ibu untuk mampu
melanjutkan tugas-tugas pengabdian kita kepada masyarakat, pemerintah, dan agama kita masing-masing, dimanapun kita berada. Tentu acara yang sangat baik sekali untuk mempererat ruang, mempererat silaturahmi, hubungan kekeluargaan di antara kita dengan memanfaatkan momentum bulan puasa. Bahkan ini di penghujung bulan puasa 1446 Hijriah. Selanjutnya kami pada kesempatan yang berbahagia ini ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tulus kepada Bapak Gubernur Papua Barat Daya, karena ini sebuah tradisi yang luar biasa, sebuah tradisi baru. Ini lintas, kalau internal saja di Papua Barat itu sesuatu yang biasa, setiap tahun kita bikin. Tetapi ini Pak Gubernur sudah tulus ikhlas meninggalkan tempat tugasnya, meninggalkan tugas untuk melayani masyarakat di Papua Barat Daya sana untuk datang menyapa, bersilaturahmi dengan kita di tentu ini sebuah tradisi yang baik di awal pemerintahan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya acara ini dimaksudkan untuk tadi sebagai ungkapan rasa syukur atas terpilihnya atau telah berlangsungnya pesta demokrasi pemilihan kepala daerah serentak yang sudah berlangsung dengan baik dan telah terpilih baik di kabupaten, Bapak Bupati dan Wakil Bupati, dan di provinsi Papua Barat sudah terpilih juga gubernur dan wakil gubernur, di Papua Barat Daya juga gubernur dan wakil gubernur, dan pada hari ini kita ada di sini untuk mensyukuri proses yang sudah berlangsung dengan segala hasilnya. Selanjutnya tentu untuk melangkah ke depan 5 tahun ke depan kita membutuhkan dukungan, doa, dukungan partisipasi untuk menjaga keamanan, ketertiban, karena itu persyarat untuk membangun daerah ini. Kita tidak bisa membangun kalau setiap hari ada huru-hara, ada demo sana, demo sini. Oleh karena itu, mari kita memberikan atau kami berharap untuk partisipasi dalam bentuk dukungan, doa, dan menjaga keamanan dimulai dari diri kita masing-masing, keluarga, dan secara lebih luas di daerah ini untuk menopang berbagai kebijakan-kebijakan pembangunan. Karena persoalan kita masih banyak. Pemerintah daerah dan masyarakat Kaiman, Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua. Ada angka kemiskinan yang masih cukup tinggi, ada persoalan stunting, berbagai infrastruktur yang akan kita dorong, kita pacu atau yang ingin dipacu oleh pemerintah dengan berbagai dinamika yang ada. Hari ini ada kebijakan nasional dari Bapak Presiden untuk melakukan efisiensi. Tentu ini berdampak terhadap kecepatan di dalam upaya mempercepat pembangunan daerah ini. Kami ucapkan sekali lagi selamat datang kepada Bapak Gubernur beserta Ibu, Bapak Wakil Gubernur Papua Barat Daya beserta Ibu, juga kepada Bapak Wakil Gubernur Papua Barat yang sudah berkesempatan untuk ada bersama-sama kita di kesempatan ini. Demikian pula rombongan, selamat datang di Kabupaten Kaimana. Mudah-mudahan kunjungan ini meninggalkan kesan yang baik bagi kita semua. Hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, masyarakat Kaimana bersyukur atas terpilihnya 2 orang putra terbaik Kabupaten Kaimana menjadi Wakil Gubernur Papua Barat dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya. Hari ini kita akan menyatakan atau mengucap syukur atas hal tersebut, dan sekalian kita bersilaturahmi untuk menjalin dan mempereratkan hubungan kekerabatan kita